Halo semua, bersama saya Dia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, inilah takdirmu dipertemukan dengan seseorang yang punya masa depan yang cerah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada The Career, ada Eight of Wands, ada Knight of Cups, ada Queen of Wands, dan di sini ada Ten of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada The Career. Saya merasakan sepertinya ini adalah perjalanan hidup yang memang kamu rasa nggak mudah ya. Kayak banyak aja ujiannya, banyak aja cobaannya. Ini bisa tentang dalam rumah tangga, atau mungkin dalam karir kamu. Di situ ada kebohongan, ada yang manipulatif. Di situ ada yang nyakitin perasaan kamu. Meski semua seperti itu, di sini kamu punya kontrol diri yang baik ya. Meski ada sesuatu hal yang mungkin sampai ke telinga kamu atau kabar yang kamu dengar ini bikin kamu sangat kecewa, sangat sedih, bahkan sampai kamu nggak bisa menahan air mata ya. Ya tentang pengkhianatan, tentang dibohongi, tentang apa ya, kayak udah terlalu percaya, udah terlalu berekspektasi, tetapi dibohongi, tetapi kepercayaan itu dinodai. Itu yang bikin kamu kadang nggak habis pikir ya. Apa kamu berpikir kenapa? Apa saya terlalu baik? Apa saya terlalu gampang percaya? Apa saya terlalu bodoh untuk percaya terhadap seseorang yang toksik dan manipulatif? Ada pertanyaan-pertanyaan itu ya dalam pikiran kamu. Tapi pada akhirnya tentang apapun yang nyakitin kamu, tentang apapun yang mungkin ninggalin kamu, bisa juga ya. Ada yang ninggalin kamu, pasangan kamu yang ninggalin kamu dengan pergi dengan seseorang yang dianggap lebih baik ya dari kamu. Dan mungkin di sini kamu mempertanyakan, apa ya kesalahan yang kamu lakukan sampai kamu merasakan hal seperti ini? Dosa apa yang kamu perbuat sampai kamu ditinggalkan atau dikhianati? Apa kesalahan kamu? Mungkin ada pikiran-pikiran seperti itu. Tapi kembali lagi ya, selalu ada alasan kenapa semua terjadi. Ini bisa salah satu
hal yang akan menyelamatkan kehidupan kamu, menyelamatkan diri kamu. Lebih baik kamu tahu sesuatu hal yang nyakitin ya, daripada selamanya kamu dibohongi, nggak tahu apa-apa. Oke? Dan bisa saja di saat kamu mengetahui kebohongan itu, artinya Tuhan menyelamatkan kamu dari kebohongan, dari pengkhianatan. Artinya di sini kamu sudah lebih mampu untuk berpikir positif. Ya meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah ya segala apa yang terjadi, tapi setidaknya kamu mampu untuk lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Itu yang terpenting. Artinya di sini kamu fokus terhadap diri sendiri, fokus terhadap hal-hal yang baik, nggak mau terus-terusan larut, nggak mau terus-terusan kenapa dan mengapa, nggak mau mempertanyakan hal-hal yang mungkin di luar kendali kamu. Ya terpenting saat ini kamu menjalani fokus terhadap sesuatu hal yang baik ya, yakin yang terbaik itu juga akan datang kepada kamu. Ada Eight of Wands di sini, dan saya merasakan ini kayak tidak hanya kabar, mungkin ini ada kabar yang menyedihkan, tetapi di sini juga ada kabar yang bikin kamu bahagia nantinya. Oke, bikin kamu bahagia. Ini bisa tentang memulai sesuatu hal yang baru ya, langkah yang baru, atau ada kesempatan, peluang yang baru yang akan kamu jalani, yang pada akhirnya benar-benar akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ini bisa saja terjadi, artinya tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan, tidak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan. Tentunya akan ada perubahan nantinya dalam kehidupan kamu. Nanti lebih peka, lebih bisa merasakan bahwa akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu di sini. Jadi nggak akan selamanya kamu berada dalam keterpurukan, nggak akan selamanya kamu berada dalam kesedihan. Akan ada perubahan nantinya dalam kehidupan kamu. Itu tadi ya, bisa tentang kehadiran seseorang. Bisa tentang kehadiran seseorang yang mungkin bisa bikin kamu tersenyum lagi, bikin hidup kamu lebih berwarna lagi, lebih bergairah lagi ya, meskipun mungkin banyak orang yang mungkin punya pikiran negatif tentang kamu, karena mungkin baru saja berpisah atau baru saja bercerai kok udah bisa memulai hubungan yang baru. Ada ya orang-orang yang berpikir seperti itu, ada orang-orang yang julid seperti itu. Tapi ya udah, kamu nggak terlalu nggak terlalu masukin ke dalam hati tentang kata-kata orang. Kamu ya mungkin ada juga ya sedikit mempengaruhi perasaan kamu, ada juga yang nggak enak ya didengar. Tetapi lama-lama kamu sudah mulai terbiasa ya, karena dalam hidup selalu ada aja di saat kamu melakukan sesuatu hal, ada aja orang yang menilai, ada aja orang yang nggak suka, ada aja orang yang pro dan kontra ya dalam hidup. Karena untuk orang yang nggak suka sama kamu, apapun yang kamu lakukan ya akan tetap salah. Sebaliknya, untuk orang-orang yang selalu dukung kamu, apapun yang kamu lakukan, mereka akan terus support kamu. Jadi tentang pilihan yang kamu buat ini, ya mungkin orang menilainya itu nggak baik untuk kamu, macam-macam lah ya. Tetapi di sini kamu yang jalani. Karena saya melihat di sini kamu tidak lagi melihat sesuatu itu dari penampilan luar lagi ya. Kamu sudah melihat tentang sebuah pembuktian. Apakah dia mampu membuktikan tentang keseriusannya? Apakah dia mampu membuktikan bahwa hubungan ini punya masa depan? Apakah dia punya pribadi yang baik atau tidak? Terlepas apapun penampilannya, karena kamu sudah tidak lagi melihat sesuatu itu dari tampilan luarnya saja, tetapi sudah melihat kepada sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini kamu ya yang menjalani, kamu yang tahu bahagia kamu itu bagaimana. Jadi orang lain hanya bisa menilai. Jadi kamu nggak perlu ada saatnya juga ya kamu harus mengabaikan, atau kamu harus bersikap cuek atau nggak peduli tentang apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, karena yang menjalani itu kamu, bukan mereka. Oke, jadi ada kalanya kamu nggak perlu dengarkan tentang apapun penilaian mereka, karena terkadang ada orang yang sebenarnya di sini ada yang merasa tersaingi, ada juga, ada yang nggak mau hidup kamu lebih baik dari dia, ada juga.
Jadi ya dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang seperti itu ya. Tapi di sini ada Queen of Wands, dan saya melihat di sini ini juga tentang perubahan ya. Artinya kamu akan bisa memenangkan kehidupan kamu. Dan mungkin tentang orang yang pernah nyakitin kamu, tentang orang yang pernah selingkuh atau menduakan cinta kamu, ada yang kayaknya pengen minta maaf, pengen balikan, pengen ketemuan lagi. Kayak di saat kamu udah bahagia, kayaknya ada yang belum bisa move on dari kamu nih. Ada yang kayak menyesal ya, menyesal telah nyakitin kamu, menyesal telah ninggalin kamu. Tapi semua udah nggak ada gunanya ya, karena di sini kamu sudah move on, kamu sudah lebih memilih kehidupan kamu yang lebih baik ya. Sesuatu hal yang kamu anggap ya memang kamu butuhkan keberadaannya, karena kamu tidak mau lagi memilih sesuatu itu berdasarkan hawa nafsu, keinginan sesaat, atau ambisi saja. Kamu nggak mau, kamu lebih memikirkan untuk kedepannya, bukan tentang hanya saat ini saja. Itu yang terpenting. Artinya kamu sudah mampu untuk memenangkan kehidupan kamu. Itulah, ada orang yang menyesal karena terbukti saat ini kamu memang sudah bahagia. Ada Ten of Wands, kamu nggak mau lagi terbebani dengan apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Kamu sudah berusaha untuk lebih menikmati, sudah lebih enjoy tentang apapun. Ya, setiap orang berhak ya punya masa lalu yang mungkin tidak semuanya indah. Ada masa lalu yang nyakitin, bahkan sampai bikin kamu trauma, itu ada. Tetapi kamu nggak mau terlalu terbebani. Kamu berusaha untuk lebih relax, untuk lebih enjoy menjalani kehidupan, untuk lebih berani melangkah, untuk lebih bersyukur aja. Bersyukur ya, mungkin jika masa lalu itu tidak terjadi ya belum tentu kamu mendapatkan hal yang terbaik. Jadi kamu di sini berusaha untuk lebih spiritual, untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk lebih bersyukur tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan kamu, karena ternyata ada hikmah di sebalik semua itu, ternyata ada bahagia untuk kamu setelah itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada the rose, ada the way, ada enjoy. Di sini ada your destiny, dan ada perfect. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini ini adalah roda kehidupan ya. Terkadang bahagia, terkadang sedih, terkadang menangis. Tapi di sini kamu sudah lebih bisa mengerti dan memahami. Karena tidak selalu ya semua bisa seperti apa yang kita mau. Kamu sudah lebih sudah lebih menyesuaikan diri, sudah lebih dewasa dalam menyikapi segala hal. Artinya nggak mau menyalahkan apapun tentang sesuatu hal yang sudah terjadi. Nggak mau harus ada yang disalahkan. Kamu nggak mau hal itu, karena ada orang yang harus menyalahkan sesuatu hal jika itu terjadi dalam kehidupannya. Ada yang seperti itu, harus ada yang tumbalnya. Jadi kamu sudah nggak seperti itu. Kamu berusaha untuk yaudah, yang terjadi ya memang harus terjadi, karena memang ada sesuatu hal yang sudah digariskan dalam kehidupan kita. Jadi nggak perlu salah-salahan, nggak perlu menyimpan kemarahan atau dendam, karena itu akan merusak jiwa kamu. Itu akan menghambat aliran cinta, menghambat pertumbuhan di jiwa kamu. Jadi lebih baik ya kamu udah belajar untuk mengikhlaskan, karena memang mengikhlaskan tidak semudah yang dikatakan ya, tapi belajar untuk lebih merelakan. Yang udah terjadi biarlah terjadi, yang saat ini kamu fokus untuk ke depannya, fokus untuk perbaikan dalam diri sendiri, karena memang untuk bisa menginginkan perubahan besar dalam hidup kamu, pastikan
kamu harus mampu mengubah sisi dalam diri kamu dulu. Sisi negatif ya berubah menjadi yang positif. Pikiran kamu, perasaan kamu harus jadi lebih baik dulu untuk bisa melakukan sebuah perubahan. Karena itu penting, karena kedepannya akan banyak hal-hal yang akan kamu temui nantinya. Jadi penting untuk kamu lebih bijak, lebih dewasa untuk menyikapi apapun yang akan terjadi. Tapi di sini saya melihat kamu cukup cukup menikmati ya, cukup enjoy, cukup relax. Artinya kamu sudah lebih belajar tentang apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Tidak mau terbebani tentang masa lalu, tidak mau terbebani tentang apapun yang pernah terjadi dulunya. Ya itu mungkin adalah bagian ya dari dinamika hidup kamu yang memang terkadang ada menyesalnya juga. Tetapi nggak mau larut-larut terus ya dalam penyesalan, karena itu akan bikin waktu kamu habis, energi kamu habis, terkuras hanya karena sebuah penyesalan. Oke, jadi saat ini kamu lebih punya tujuan. Kamu lebih punya tujuan tentang apa yang ingin kamu capai. Kamu tahu kemana kamu ingin pergi. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Artinya kamu mulai bisa menikmati proses yang ada. Oke, meski nanti jatuh bangun, terkadang ada gagalnya atau bahkan gagalnya nggak sekali, tapi di sini kamu menyadari ya bahwa inilah yang harus kamu alami. Jadi bukan berarti semua itu bikin kamu putus asa, tetapi justru semakin bikin kamu itu lebih kuat mentalnya. Oke, karena untuk bisa mencapai sesuatu hal yang baik, untuk bisa mencapai sebuah kesempurnaan, itu terkadang banyak ya ujiannya, banyak cobaannya. Disitulah kamu harus perlu diri yang positif, oke? Perasaan, pikiran yang positif, agar kamu benar-benar bisa sampai ke tujuan kamu, tentang apa yang ingin kamu capai, kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian dalam jiwa kamu, dalam hubungan, dalam finansial, atau apapun. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya, kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menghadapi apapun kenyataan, tidak lari dari apapun, dengan sebuah keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!